Ada yang bilang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Tapi bukankah cinta itu mesti dirawat? Terus apakah cara merawatnya dengan cara berjalan berdua ke tengah hutan seperti ini? Entahlah, dalam hal cinta saya bukan ahlinya. Mungkin kalian tidak terlalu familiar dengan curug yang satu ini, Curug Cirengganis. Lokasinya di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Kita mulai trekking jam 7.32. Jadi di sini tuh nggak ada base camp resmi untuk nitip motornya. Tadi nitip motor di warga. Itu juga beruntung ketemu sama ibu-ibu yang emang lagi benerin air. Jadi saya tanya-tanya di mana bisa nitip motor, diarahkan ke rumah orang tuanya. Perjalanan ini berawal dari keinginan anak kelas 2 SD yang lagi jalan di depan saya ini. Beberapa bulan yang lalu, dia pernah gagal muncak di Gunung Kerenceng karena kakaknya yang ikut waktu itu maksa ingin pulang sebelum sampai puncak. Sedangkan anak ini ingin lanjut ke puncak. Untuk merayu anak ini pulang, saya menjanjikan pendakian pengganti. Dan hanya berdua saja, saya dan dia. Sekarang, saya ditagih janji itu. Terus, kenapa tidak ke gunung lagi? Ya ini juga atas permintaan dia. Katanya, di perjalanan kali ini dia ingin lebih berbasah-basahan di air terjun katanya. Air terjun atau curug ini cukup dekat dengan rumah kami. Kurang dari setengah jam pakai motor sampai ke titik awal kami trekking tadi. Menuju ke curug ini tidak ada penanda atau petunjuk arah, karena memang belum dikelola secara resmi. Patokan mudahnya adalah susuri saja sungai di sebelah kanan ini, nanti juga akan sampai di Curug Cirengganis. Anak saya yang ini terlihat sekali ketertarikannya dengan aktivitas ke alam. Dia beberapa kali maksa ikut naik gunung, tapi tentunya saya juga ngukur gunung mana yang masih aman untuk didaki anak seusianya. Usianya masih 7 tahun. Dia adalah anak ketiga saya. Air sungainya sejernih ini, dan saya penasaran dengan binatang yang mirip kecebong di sungai ini. Ternyata memang kecebong, tapi ukurannya lebih besar. Mungkin ini kecebong paling besar yang pernah saya lihat. Ya, mohon. Sampailah kami di percabangan sungai dan harus menyeberang. Seberang menyeberang sungai ini masih akan dilalui lebih dari 7 kali. Sebenarnya yang kita seberangi adalah sungai yang sama, hanya saja jalur trekking dengan jalur sungai memang saling memotong di sepanjang perjalanan menuju ke curug. Dari menyeberang satu ke menyeberang berikutnya, kita harus menyusuri hutan
dan sesekali diselingi dapuran pohon bambu seperti ini. Sepanjang perjalanan, anak ini melemparkan beberapa pertanyaan yang memang menjadi ciri khas anak kecil, yaitu rasa ingin tahu, penasaran, atau disebut juga curiosity. Dengan anak seusia ini, memang jawaban yang diberikan harus mudah diterima dan real, tidak menyesatkan, tapi juga sebisa mungkin membangun kesadarannya. Itulah justru yang membuat seorang ayah harus terus belajar, bukan? Seperti salah satu pertanyaannya yang terlontar, "Ayah, emang gak takut ke hutan?" Saya kemudian jawab, "Ayah lagi belajar untuk tidak takut. Hutan ini baik sama kita, sudah menjadi perantara Tuhan untuk memberi kita air yang bersih seperti ini. Jadi kita harus merawat supaya airnya tidak jadi kotor. Jadi jangan buang sampah di hutan ya." Kemudian beberapa langkah dari situ dia melihat ada sampah plastik entah oleh siapa. Dia kembali bertanya, "Itu ada yang buang sampah di sini?" Saya balik bertanya ke anak ini, "Menurut kamu itu baik nggak?" Lalu dia jawab, "Enggak." Ya sudah, kalau begitu jangan ditiru. Melihat dia menganggukkan kepala sudah cukup rasanya menjadi alasan untuk saya berbahagia. Mangga. Ngecam ya. Us. Aduh, hati-hati. Kita sampai Curug pertama jam 8:41, jadi 1 jam lebih lah. Oke. Lanjut dulu ke curug berikutnya. Kita sampai di curug yang kedua jam 8:44. Jadi ini dari curug yang pertama ke curug yang kedua kita benar-benar nelusurin sungai, jadi harus hati-hati.